Assalamualaikum anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Budiar akan menjelaskan subtema 2 pembelajaran pertama. Kakak lihat di halaman 38 ya. Di sini ada keunikan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kakak lihat di sini juga ada rumah adat ya dari suku Minang, Sumatera Barat. Nah, di sini juga ada keunikannya, keunikan dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalnya, ada keunikan suku bangsa yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal. Misalnya, suku Minang dari Sumatera Barat. Juga ada suku yang membuat larangan anggota masyarakatnya untuk naik kendaraan dan mengharuskan berjalan kaki seperti suku Baduy Dalam. Nah, itu contoh dari keunikan-keunikan suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kakak juga akan mempelajari menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Nah, sebelumnya kakak juga mempelajari gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah gagasan yang terpenting dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf, di dalam teks juga terdapat kata-kata yang sulit ya, yang mempunyai makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kakak lihat di sini di halaman 39 ya. Ada teks tentang warisan leluhur suku Kajang ya. Di sini kakak baca teksnya. Setelah itu, kakak lihat di sini ada kata-kata yang sulit dan mempunyai makna. Ada kata listrik. Apa itu listrik? Ya, listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Nah, itu yang dinamakan listrik ya. Kakak baca teksnya ya kak. Lalu setelah kakak baca teksnya, kakak buka di halaman 40. Di sini ada teks tentang kearifan lokal suku Baduy. Nah, anak-anak ibu tahu suku Baduy itu dari mana? Ya, suku Baduy berasal dari Jawa Barat. Kakak baca ya di sini tentang kearifan lokal suku Baduy ya. Nah, setelah kakak baca, selanjutnya kakak buka di halaman 42. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa kakak? Tentang listrik ya. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif ya. Dua buah benda yang berbeda muatan dapat saling menolak atau menarik ya. Tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik disebabkan oleh gaya listrik. Nah, di sini kakak lihat ya, gambarnya ada apa? Ada penggaris yang digosokkan lalu ditempelkan ke kertas dan juga ada sisir yang digosokkan lalu ditempelkan ke kertas. Nah, itu merupakan contoh dari listrik statis, sedangkan contoh dari listrik dinamis yaitu terdapat pada rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Itu merupakan listrik dinamis. Nah, sebelum kita memasuki bab selanjutnya, nah di sini ibu juga akan menjelaskan apa itu listrik statis. Ya, listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Nah, contohnya apa? Tadi ada sisir yang digesekkan lalu ditempelkan ke kertas dan juga ada penggaris yang digesekkan lalu ditempelkan ke kertas. Itu contoh dari listrik statis ya. Dan juga ada listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, kakak sudah bisa membedakan ya apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis.
Ibu ulang sekali lagi ya Kak. Listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik ya. Selanjutnya, Kakak lihat di halaman 43 ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya antara listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kalau listrik dinamis juga memerlukan konduktor listrik yang berfungsi menyalurkan listrik. Konduktor biasanya terbuat dari logam seperti besi, tembaga, dan aluminium. Selanjutnya, nah, Kakak buka di halaman 44. Di sini Kakak disuruh mencari makna ya dari kata listrik, proton, elektron, dan muatan. Apa itu listrik? Listrik artinya daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Nah, apa itu proton? Proton adalah partikel bermuatan listrik positif yang terdapat di dalam inti atom. Sedangkan elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E. Nah, muatan adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, itu arti dari makna kata listrik, proton, elektron, dan muatan. Nah, Kakak kerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya, Kak. Nomor 2 sudah Ibu jelaskan juga ya tadi apa arti dari listrik statis dan listrik dinamis. Nah, selanjutnya Kakak kerjakan di halaman 44. Jika tidak muat boleh di buku tulis ya Kak. Dan Kakak kirim tugasnya ke wali kelas masing-masing ya. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu jelaskan dapat Kakak pahami ya. Dan kerjakan tugas Kakak dengan penuh semangat ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.